terhadap fasilitas ya, tim MFK-nya ya, dan lain-lain. Resiko terhadap manajemen keuangan juga. Jadi semua unit itu ada resiko ya, jadi harus aman ya. Kemudian pelayan adil, tidak membeda-bedakan ya, baik suku, jenis kelamin, tempat tinggal, agama atau sosial ekonomi. Kemudian berorientasi kepada pasien ya, menyediakan pelayanan sesuai dengan preferensi kebutuhannya, tepat waktu, jangan lama-lama menunggu, ada standar ya, berapa menit. Jadi buat standar pelayanan ya yang diukur dengan jam, itu bisa dijadikan indikator ya di unit layanan. Boleh untuk tahun depan dipakai indikator waktu tunggu layanan di setiap unit pelayanan di Poli. Kemudian efektif ya, berbasis bukti kepada masyarakat ya. Kemudian efisien, nggak banyak mengeluarkan pembiayaan ya. Inilah dimensi mutu yang diharapkan, yang dimana semuanya terintegrasi. Nah kalau ini berjalan, insya Allah ya sesuai dengan apa kita harapkan, dan pasien pun juga akan puas dengan layanan kita ya. Nah ini ya, jadi ada titipan yang saya inginkan. Jadi untuk belajar mutu itu harus berkomitmen ya. Nah komit ini harus ada tim mutu yang jalan ya. Pilihlah tim mutu yang komit. Capek jadi tim mutu tuh memang ya, karena siap harus kita melakukan monitoring, evaluasi, siap untuk ya Pak istilahnya mengingatkan teman-teman sekalian ya. Nah dari sudah ada tim, buatlah kebijakan mutunya, mengakui gitu ya. Buatlah pedomannya, buatlah indikator. Indikator ini harus ada ini profil indikatornya, biar kita tahu ya bagaimana melakukan pengukuran indikator ini tadi. Sudah pengukuran indikator ini sudah ada, perlu divalidasi, benar nggak ya? Nah, kapan kita akan melakukan validasi? Ada kan? Ada ya. Kapan kita melakukan validasi itu? Misalnya kalau nak dipublis, kalau indikatornya baru, petugas baru, itu perlu dilakukan validasi. Jangan lupa sudah mengukur indikator, dilakukan monitoring. Monitoringnya kalau terjadi ketidaksesuaian atau misalnya ada perlu ditingkatkan, perlu dilakukan audit, perlu dilakukan survei. Nah ini semua ini dibawa ke rapat tinjauan manajemen. Rapat tinjauan manajemen meminta nanti rekomendasi dari kepala puskesmas apa yang akan disetujui atau tidak disetujui. Nanti larinya lagi, buat lagi, terus ya. Nah, ketika masuk jam RUK tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan mutu puskesmas ya. Nah ini yang saya ingatkan lagi ya, terutama untuk teman-teman di manajemen resiko ya. Saya mengingatkan kembali ini karena perlu ya, karena habis dari sini tim-tim mutu inilah yang akan jalan ya. Resiko, ingat ya, resiko itu ada yang telah terjadi dan mungkin terjadi. Yang telah terjadi itu KTC, KNC atau Sentinel KTD. Nah ini semuanya dilakukan RCA ya. Nah nanti akan ada register ya, register kalau KTC, KNC berarti simple RCA ya, cukup dibahas ini di internal ya. Tetapi kalau Sentinel dan KTD maka akan complicated RCA. Ini kita lakukan ya, namanya upaya perbaikan. Dikasih waktu, kalau ini 2 kali 24 jam, ini sampai 45 hari. Ketika sudah selesai, kalau belum selesai jangan dimasukkan dulu. Kalau sudah selesai, masuk ke aplikasi IKP, ke KNKP. Kemudian yang mungkin terjadi, nah ini diidentifikasi di setiap ruangan, jangan lupa ya. Kemarin sudah banyak mengidentifikasi, jangan lupa dilakukan FMEA. Banyak registernya ya, daftarnya saja diregister, diidentifikasi, tapi kalau tidak dilakukan FMEA juga tidak dilakukan ada perbaikan kan, berarti nah cari yang mana prioritas ya. Nah tujuannya tidak lain juga sama menulis. Nah semua ini dibahas pada waktu rapat ya, rapat tim manajemen risiko yang nanti akan disampaikan di rapat bulanan, nanti dievaluasi per triwulan dan dibahas lagi waktu RTM ya. Nah ini sedikit lagi menjelaskan tentang RCA ya. Jadi RCA itu ada insiden, kita catat ya. Nah kemudian pasiennya kita tangani dulu ya. Kalau dia cedera tangani, jangan sibuk nyatet dulu ya. Cederanya ditangani dulu. Baru kemudian setelah selesai pasiennya diinvestigasi, disusun kronologinya, dianalisis, ditentukan penyebab kausanya ya. Berarti ini dalam pertemuan nanti ya. Nanti penyebab kausa ini akan kita lakukan koreksi perbaikan ya. Kemudian pencegahan jangan sampai terjadi ya. Tujuannya kita menentukan penyebab ini untuk koreksi dan prevensi. Yang tidak lain tujuannya adalah untuk perbaikan layanan. Nah, bagaimana dengan FMEA? Nah, FMEA ini yang belum terjadi. Kalau RCA tadi yang sudah terjadi. Yang belum terjadi ini tadi yang saya katakan. Kalau unitnya banyak, kayak di sini banyak. Semuanya tadi diidentifikasi banyak risiko. Pilihlah prioritas dengan menggunakan FMEA ya. Nah,
ada identifikasi KPC, KNC ya, diregister ya di MMIA-nya, buat scoring OSD-nya, kita ranking ya, kita buat Pareto-nya, kita presentasi dan cut off point. Cut off point ini akan menentukan untuk yang mana yang akan kita perbaiki. Kalau dia di bawah di atas 80% berarti tidak kita lanjuti ya. Nah, yang pas cut point ke atas itu yang kita tidak lanjuti. Kita tetapkan bahwa inilah yang akan kita perbaiki ya. Nah, buatlah RCA tiap risiko ini tadi yang sudah kita tetapkan tadi. Lakukan tindakan prevensi pencegahan, buat tindak lanjut, nak dia poke supaya yang bakal terjadi tidak terjadi. Contohnya, misalnya kita lihat ada plafon ya yang terbuka ya di ruangan poli umum misalnya. Nah, plafon ini misalnya ruang umum ini kita prioritaskan karena membahayakan petugas dan pasien. Nah, kita buat upaya apa? Plafon ini tadi. Nah, misalkan usulan jadinya, usulan perbaikan. Nah, nanti kita buat lagi apnea yang ketika sudah perbaikan, kita foto sebelum perbaikan dan sesudah ada perbaikan, dan kita sebutkan apa yang akan terjadi kalau sebelum dan setelah diperbaikan apa yang akan terjadi. Jadi kalau sebelum misalnya si idenya tadi bakal ketimpa petugasnya, tetapi setelah diperbaiki oleh RCA kita tadi dengan kegiatan dianggarkan di tahun selanjutnya, maka tidak akan terjadi namanya petugas tertimpa atau pasien yang tertimpa dari si plafon tadi. Nah, contohnya seperti itu ya. Oke. Nah, ini ya tim mutu, sebagian dari tim mutu yang di bab 5 yang sempat saya foto kemarin, kita foto. Nah, pesannya sekali lagi mengingatkan, kerjakan apa yang ditulis ya. Nah, berarti SOP ya dia